Jurus pertama apa sih yang paling ampuh dalam sebuah perkelahian? Kedengarannya kayak pertanyaan simpel ya, tapi ternyata jawabannya, wah, rumit banget. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas pertanyaan ini pakai sains, pakai data, dan kita hadirkan dua ahli dengan filosofi yang bener-bener tabrakan. Siap-siap ya, ini pertarungan antara teknik murni melawan pragmatisme jalanan. Coba deh bayangin, Anda ada di sebuah konfrontasi yang makin panas. Ngomong baik-baik udah nggak mempan. Kayaknya berantem udah nggak bisa dihindari lagi. Terus sampailah di momen genting itu. Satu gerakan pertama harus diluncurkan. Nah, pertanyaannya, jurus apa itu? Apa sih satu gerakan yang bisa jadi penentu segalanya? Jadi, coba kita tanyakan langsung ke Anda. Kalau amit-amit ya, Anda terpaksa harus menyerang duluan, apa yang bakal Anda lakuin? Mau nonjok? Nendang? Atau mungkin sesuatu yang lebih licik? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita jawab bareng-bareng hari ini, tentunya dengan bantuan sains. Oke, untuk menjawabnya kita datangkan dua jagoan. Di sudut pertama ada Sensei Set, si teknisi tulen. Filosofinya, selesaikan pertarungan secepat mungkin dengan kekuatan yang luar biasa. Dia bahkan bilang, saya mau bikin orang langsung lemes. Keren kan? Nah, di sudut lain ada Mike, mantan polisi, si pragmatis sejati. Tujuannya beda banget. Yang penting keluar dari masalah, pakai kejutan, gangkuman, bahkan curang sekalipun. Dia ngaku, saya banyak curangnya, emang beginilah caranya. Jadi ini beneran pertarungan antara kekuatan brutal melawan akal bulus. Terus, gimana cara kita nguji dua pendekatan yang beda banget ini? Simpel aja, masing-masing ahli kita minta milih 5 jurus andalan mereka. Jadi, total ada 10 kandidat yang siap kita adu secara ilmiah. Dan ini dia daftar jurus-jurusnya. Tim set isinya teknik bela diri kelas atas semua. Ada tebasan punggung tangan, pukulan keras, tendangan melingkar, semuanya tentang kekuatan. Nah, sebaliknya, tim Mike ini kayak kumpulan trik jalanan. Dorongan, lempar topi, colok mata. Wah, ini semua tujuannya buat bikin lawan bingung. Perbedaan gayanya kelihatan jelas banget kan? Sekarang, ayo kita lihat gimana performa jurus-jurus ini di hadapan data yang dingin dan objektif. Oke, jadi kita udah punya 10 gerakan. Yang satu teknis banget, yang satu lagi pragmatis abis. Tapi gimana cara kita menilainya dengan adil? Iya, tentu saja jawabannya adalah dengan sains. Yuk kita intip kerangka pengujiannya. Setiap jurus ini nggak akan kita biarkan lolos gitu aja. Masing-masing akan diuji habis-habisan dalam 5 kategori super penting yang dirancang untuk mengukur keampuhannya dari berbagai sisi. Nah, ini dia 5 kriteria ilmiahnya. Pertama, kejutan. Seberapa nggak terduga sih serangan itu? Kedua, kecepatan. Seberapa kilat gerakannya dari mulai sampai kena target. Ketiga, kekuatan. Seberapa besar daya rusaknya. Keempat, kemudahan penggunaan. Kira-kira orang biasa bisa nggak ya ngelakuinnya pas lagi panik? Dan yang kelima, ini penting banget, legalitas. Seandainya kasusnya sampai ke pengadilan, gerakan ini aman nggak buat dijadiin pembelaan diri? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Data. Mari kita lihat bareng-bareng gimana performa ke-10 gerakan ini saat kita uji satu persatu. Tes pertama, kecepatan. Dan hasilnya, wow, langsung bikin kaget. Coba lihat ini. Colokan mata cuma butuh 34 milidetik. Sebagai perbandingan ya, mata kita berkedip itu butuh sekitar 100 milidetik. Ini gila, cepat banget. Jauh lebih cepat dari tendangan melingkar yang butuh 83 milidetik. Ternyata, gerakan yang simpel itu bisa secepat kilat loh. Dan kecepatan ini jadi kunci utamanya. Kenapa? Kutipan ini ngejelasin semuanya. Serangan itu akan mengenai titik yang nggak perlu kamu pukul keras-keras. Jadi ini bukan soal tenaga badak, tapi soal presisi. Mengenai titik lemah lawan sebelum mereka bahkan sadar apa yang terjadi. Lanjut, elemen kejutan. Dan juaranya di sini bukan jurus yang paling kelihatan sangar, tapi justru yang paling aneh, lemparan topi dan tendangan sambing. Loh, kok bisa? Karena gerakan-gerakan ini menciptakan apa yang disebut gesekan kognitif. Otak lawan itu jadi kayak nge-lag sesaat, mikir, barusan apa ya? Dan di detik-detik kebingungan itu, disitulah kesempatan emas buat kita. Tes ketiga, kekuatan murni. Kita ukur pakai alat canggih namanya Power Cube. Di sini, sundulan kepala jadi raja dengan skor 92. Kekuatan penghancur banget. Coba bandingkan sama dorongan yang skornya cuma 10. Ini membuktikan kalau dorongan itu tujuannya bukan buat nyakitin, tapi cuma buat bikin jarak. Nah, slide ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Ada 2 jalan menuju kemenangan. Pendekatan set itu pakai kekuatan buat melumpuhkan lawan secara fisik. Titik.
Sementara itu, pendekatan Mike lebih ke ngasih debuffs, efek pengganggu kayak kejutan dan bikin bingung buat nyiptain celah. Dua cara yang sama-sama bisa efektif, tapi filosofinya beda 180 derajat. Pertanyaan berikutnya, dan ini penting, orang awam kayak kita bisa nggak sih ngelakuin jurus-jurus ini? Nah, di sini kesederhanaan menang telak. Pukulan keras dapat skor sempurna 5, semua orang pasti bisa nonjok kan? Sebaliknya, tendangan melingkar yang kelihatannya keren itu cuma dapat skor 1, karena butuh latihan bertahun-tahun. Yang menarik, colokan mata dapat skor 4. Gerakannya sih gampang, tapi banyak orang ragu-ragu buat ngelakuinnya karena faktor psikologis. Terakhir, aspek hukum. Ini nih yang sering banget dilupain, tapi bisa jadi penentu nasib Anda. Gerakan yang paling aman secara hukum itu dorongan dan tendangan samping, karena tujuannya jelas banget, bikin jarak buat bela diri. Sebaliknya, nonjok dan nyundul itu kelihatan jelek di mata hukum, dianggap agresif. Kalau colok mata, nah itu area abu-abu, cuma bisa dibenarkan kalau situasinya benar-benar mengancam nyawa. Baiklah, setelah semua pengujian, semua data sudah terkumpul, sekarang tiba saatnya kita menghitung skor akhir. Berdasarkan sains murni, gerakan manakah yang layak dinobatkan sebagai gerakan pertama terbaik? Dan pemenangnya murni berdasarkan data ternyata ada 2. Yang pertama, tendangan something. Ini kayak paket komplit, cepat, mengejutkan, dan aman secara hukum. Lalu ada colokan mata, si spesialis kecepatan. Ini gerakan tercepat dari semuanya, dan gampang banget dilakuin. Jadi, secara teknis, inilah jawabannya. Tapi, ada tapinya nih. Setelah 3 jam pengujian, setelah semua analisis data, tahu nggak apa jawaban akhir dari Mike si pragmatis? Kutipan ini merangkum semuanya. Jadi kita udah repot-repot ngelakuin semua ini, dan kamu milihnya pukulan tangan kanan? Betul sekali. Setelah semua sains yang rumit itu, jawaban akhirnya cuma pukulan biasa. Dan disinilah kita dapat pelajaran paling penting dari semua ini. Data boleh bilang A, B, C. Tapi begitu jantung Anda berdebar kencang dan adrenalin mengalir deras, tubuh Anda secara otomatis akan kembali ke gerakan yang paling dasar, paling simpel dan paling sering dilatih. Jurus paling sederhana seringkali adalah jurus yang paling bisa diandalkan. Jadi, ini menyisakan satu pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Kalau Anda berada dalam situasi itu, mana yang lebih penting? Teknik sempurna yang rumit atau insting sederhana yang bisa Anda percaya sepenuhnya? Jawabannya, mungkin jauh lebih penting dari yang Anda bayangkan.